Di sebuah rumah tua yang terlupakan, ada sebuah kamar yang tidak pernah dibuka. Suatu malam, seorang pemuda bernama Alex memutuskan untuk memasuki kamar tersebut. Saat Alex membuka pintu, dia menemukan sebuah cermin tua yang tergantung di dinding. Saat dia mendekati cermin, dia melihat bayangan dirinya sendiri, tapi dengan mata yang merah dan wajah yang menyeramkan. Tiba-tiba, cermin itu pecah, dan Alex merasa ada yang menariknya ke dalam cermin. Saat dia mencoba untuk melawan, dia merasa ada yang menghisapnya ke dalam cermin. Keesokan paginya, orang-orang menemukan Alex terjebak di dalam cermin dengan mata yang merah dan wajah yang menyeramkan. Dan sejak itu, tidak ada yang berani memasuki kamar tersebut lagi. Akhirnya, cermin itu dibawa keluar rumah dan dihancurkan. Tapi ada yang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, bayangan Alex masih dapat dilihat di dalam pecahan cermin tersebut. Di sebuah kota kecil, ada sebuah rumah sakit yang telah tutup selama bertahun-tahun. Suatu malam, seorang pria bernama Rico memutuskan untuk memasuki rumah sakit itu untuk mencari harta karun. Saat Rico memasuki rumah sakit, dia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak. Tiba-tiba, Rico menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan mayat-mayat yang terbaring di atas tempat tidur mayat. Tapi, saat dia mencoba untuk keluar, dia menyadari bahwa pintu itu telah terkunci. Saat Rico mencoba untuk mencari jalan keluar, dia mendengar suara-suara yang semakin keras dan melihat bayangan-bayangan yang semakin jelas. Rico merasa sangat takut dan tidak bisa bergerak. Dan saat itu, Rico menyadari bahwa dia tidak sendirian di dalam ruangan itu. Ada sesuatu yang lebih menakutkan yang menunggunya di antara mayat-mayat itu. Di sebuah rumah sakit jiwa, seorang pasien bernama Anton dikenal karena perilakunya yang aneh. Suatu malam, Anton menjadi sangat gelisah dan berteriak bahwa ada hantu yang ingin membunuhnya. Para perawat membawa Anton ke ruang isolasi, tetapi lampu di ruangan itu tiba-tiba mati. Anton semakin histeris dan berteriak. Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan terdengar dari sudut ruangan. Seorang bayangan muncul dan mendekat ke arah Anton. Anton menutup matanya, pasrah dengan apa yang akan terjadi. Namun, tidak terjadi apa-apa. Ketika Anton membuka matanya, bayangan itu sudah tidak ada. Lampu di ruang isolasi juga sudah menyala kembali. Anton masih syok dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ia benar-benar melihat hantu atau hanya berhalusinasi? Di sebuah desa kecil di tepi Sungai Mahakam, seorang ibu muda bernama Sari menimang bayinya yang baru lahir. Tiba-tiba, seekor burung gagak hitam besar terbang rendah di atas atap rumah, memecah keheningan dengan suara parau yang menakutkan. Sari merinding, firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia teringat cerita nenek tentang kuyang, makhluk mengerikan yang bergentayangan mencari mangsa di malam hari. Tiba-tiba, jendela rumah terbuka dan sosok mengerikan melayang di udara. Kuyang menerjang, dan Sari menjerit, mencoba melindungi bayinya. Keesokan paginya, desa itu digemparkan oleh berita tentang hilangnya Sari dan bayinya. Rumah mereka ditemukan dalam keadaan berantakan, dengan darah yang berserakan di lantai. Kuyang terdatang dan pergi, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran. Di sebuah kampung kecil, ada sebuah kuburan tua yang terletak di pinggir hutan. Kuburan itu dikenal sebagai tempat yang angker dan menakutkan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rico memutuskan untuk mengunjungi kuburan itu untuk uji nyali. Saat Rico berjalan di antara makam-makam, tiba-tiba ia mendengar suara yang aneh. Suara itu seperti suara kain yang robek. Rico menoleh ke belakang dan melihat sosok yang menakutkan. Sosok itu adalah hantu pocong, dengan kain kafan yang putih dan wajah yang pucat. Hantu pocong itu meloncat menuju Rico. Rico mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti dipasung. Hantu pocong itu semakin dekat, dan Rico dapat merasakan napas yang dingin dan busuk. Tiba-tiba, hantu pocong itu menutup wajahnya dengan kain kafan dan berteriak dengan suara yang menakutkan. Rico jatuh pingsan dan tidak pernah lagi terlihat. Penduduk kampung percaya bahwa Rico telah menjadi korban. Desa Sukamaju dikenal sepi dan angker. Konon di balik rimbunya pohon beringin tua bersemayam sesosok genderuwo yang sering mengganggu warga. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi nekat melewati jalan pintas di dekat pohon beringin itu. Tiba-tiba aroma singkong bakar yang menyengat menusuk hidungnya. Andi mengikuti aroma itu dan melihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala sedang duduk di atas dahan pohon beringin. Andi tersentak dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan jalan pintas dan pohon beringin angker itu. Sesampainya di rumah,
Andi langsung mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Sejak malam itu, Andi tidak pernah lagi berani melewati jalan pintas di dekat pohon beringin tua. Warga desa pun semakin yakin, genderuwo itu memang ada dan bersemayam di balik rimbunnya pohon beringin tua.